Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 13 Juni 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, ide-ide dari Bapak Ibu semua. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG bergerak mix, sempat naik ke 6.700. 6.744 ya, namun ditutup melemah 0,05% di 6.723, dan saat ini IHSG sudah mencapai target pullback yang terdekat di 6730. Untuk target pullback berikutnya di 6810, jadi masih berjalan menuju ke target kedua. Namun memang sangat wajar apabila hari ini tidak lanjut naik karena sudah mencapai target yang pertama. Kemungkinan butuh proses untuk ke target kedua. Kita lanjut ke saham yang pertama dari Pak Budi. Pak, apakah PTBA akan jatuh saat dividen mengingat beberapa hari ini naik dibandingkan Adaro atau ITMG? Kita coba lihat. Nah, belum ada ini ya, untuk dividen di TradingView belum ada update untuk saham PTBA ini. Yang jelas saat ini PTBA sedang pullback ya, pullback setelah dia turun cukup signifikan di bulan Mei kemarin. Saat ini pullbacknya ini relatif sudah cukup tinggi karena sudah mencapai 0,5, dan kebetulan untuk daily dia sudah mencapai EMA 60 ya, dimana EMA 60 ini cukup valid ternyata. Setelah ketika dia naik pun EMA 60 ini sebagai patokan ya, jadi bisa jadi kalau dalam waktu dekat ini ada dividen ya, mungkin sebelum dividen akan mencapai 3680 karena itu adalah target best price, dan di situ juga memungkinkan karena ini adalah target paling tidak 0,3 dan 0,618 ini adalah target keduanya. Namun ya sekali lagi ini belum ada update untuk dividen. Kemungkinan besar kalau dividennya ini DPR-nya tinggi ya, ini kemungkinan besar ya turun ya. Untuk tahun 2021 kan 100% ya untuk rasio pembayarannya, artinya itu sangat besar sekali. Dan kalau kita lihat dari dividen sebelumnya ya, itu di 688 per lembar itu saat dividen PTBA berada di 4.600 ya. Jadi kemungkinan dividen kali ini juga mungkin kurang lebih sama, dan itu menyebabkan penurunan yang cukup signifikan ya. Namun karena ini belum ada update di sini berapa dividennya, jadi kita belum bisa memastikan atau memperkirakan estimasinya seperti apa berikutnya, karena dividen di sini bisa menyebabkan sebuah pergerakan yang anomali yang mana secara teknikal ya mungkin turun, tapi kita belum bisa proyeksikan penurunannya kalau belum tahu berapa jumlah dividennya itu ya. Karena minimal adalah penurunan itu setelah sebesar dividen, tapi minimal itu ya, artinya bisa lebih besar. Seperti misalkan contoh di bulan Juni 2022 ini kan tanggal 6 Juni dividennya 688, itu penurunannya dari 4.600 turun hingga ke 3.600, artinya lebih dari 1.000 ya. Yang berarti ya kalau misalkan dividennya yang akan dibagikan tahun ini mungkin karena 2020 ini kan kinerja 2022 kan lebih besar daripada 2021 ya, kemungkinan dividennya harusnya kalau rasionya sama akan lebih besar secara nominal. Tapi kita nggak tahu nih apakah akan dikurangi ya secara rasio, karena rasionya yang sebelumnya 100% ya. Dan ini ya bisa jadi sebuah sinyal bahwa memang PTBA sudah masuki fase decline ya. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi kita akan lihat nanti berapa dividennya. Nanti kita akan update kalau sudah ada, dan ada yang nanya juga, karena kita hanya akan bahas kalau memang ada yang nanya ya. Sementara ini karena trennya masih dalam tren turun dan kenaikan ini bersifat pullback, jadi ya kemungkinan besar ya turun ya gitu, karena pullbacknya sudah berjalan. Nah ketika nanti dividennya mungkin atau bulan ini atau bulan depan ya bisa jadi turun ya, seperti itu. Itu masih kemungkinan karena belum ada datanya di sini di TradingView, karena kami hanya mengacu pada apa yang ada di TradingView. Lanjut, Pak Yev, saya hilang barang Cevin, kemarin sempat ikut beli di PTR tapi kagak naik-naik, lalu saya jual. Pas saya jual naik, sekarang masih bisa beli lagi nggak? Tadi udah konsul tapi kata advisor udah tinggi. Kalau Pak Yev gimana? Ya udah tinggi.
Ya udah naik kan? Lah kenapa Anda jual? Ya, itu pertanyaannya. Ya. Jadi kalau rekomendasi kita misalkan kita beli kemudian sahamnya itu tidak naik atau justru dibikin turun. Ini saham ini kita beli di tanggal 31 Mei waktu itu di 412 ya. Kemudian setelah kita beli itu nggak naik ya. Nggak naik. 31 Mei itu kira-kira ya 10 hari yang lalu lah, 10 perdagangan sebelumnya lah. Kemudian saham ini malah justru setelah 31 Mei ini sahamnya malah turun ke 404 ya. Nah, inilah pentingnya psikologi. Itu harus mematuhi apa yang ada yang trading plan. Trading plannya kalau belum kena stop loss atau belum ada instruksi di channel PTR sell Cevin ya berarti masih hold. Kenapa Anda jual? Itu pertanyaannya itu. Ya. Padahal saham ini ya memang proses. Ya, mungkin Anda yang lihat saham Stockholm misalkan, Awan juga sebelum dia naik signifikan, dia juga nggak naik dulu, langsung naik. Sempat turun dulu gitu loh. Justru itu yang bagus. Bagus apa? Anda bisa membeli dengan sangat santai. Kalau rekomendasi kita beli kemudian sahamnya langsung naik, nah nanti ada yang ketinggalan. Nah nanti kita diomelin juga. Wah sahamnya terlalu cepat, saya nggak bisa ngikutin. Nah kita kasih saham yang slow, kemudian naik perlahan, juga katanya kelamaan. Nah inilah ya yang bermasalah itu sebenarnya ya kita terlalu tidak sabaran kadang ya. Padahal kalau Anda mengikuti PTR itu kan sangat-sangat mudah ya. Sangat mudah di dalam artian jelas kalau masih di hold ya di hold. Kalau misalkan suruh dijual ya pasti ada informasinya sell. Belum kena stop loss pun kalau misalkan saham ini tidak berpotensi atau kita salah, pasti akan ada amend sell ya. Misalkan stop loss Cevin ini di 390 katakanlah. Kemudian sahamnya kita beli dan berpotensi ke 390. Dia pasti akan ada instruksi sell. Nah, sedangkan di sistem kita belum ya berarti di hold gitu ya. Kapan naiknya ya kita nggak tahu. Yang jelas kita membatasinya sampai 20 hari perdagangan gitu ya. Jadi jangan nggak sabaran gitu ya. Ikuti aja instruksinya kan, instruksi sudah jelas. Nah, kalau sudah begini mau belilah, Anda mau jual di berapa gitu kan. Nah, padahal saham ini kan saat ini sudah ditarget ya, di target kita, target pertama. Target kedua ini kemungkinan akan ke 500 ya, tapi untuk risknya sudah tidak menarik lagi. Kemarin juga ada tuh instruksi baru ya, Anda ikuti aja instruksi yang baru itu mungkin bisa naik lebih besar daripada Cevin ya. Mungkin saja ya gitu. Jadi ketika kita trading itu kita harus tenang ya, kita harus objektif melihat kondisinya. Apakah ini gagal naik atau tidak? Itu pasti akan ada instruksi nih di private trading. Nggak mungkin private trading membiarkan gitu saja. Kalau misalkan sahamnya itu kira-kira tidak lanjut naik ya pasti akan di-amend dan ditukar ke saham yang lain kan begitu. Di private trading kan sudah jelas. Kalau Anda tanya ke saya ataupun tanya ke advisor jawabannya pasti sama ya, udah ketinggian ya Anda buang, berarti itu adalah konsekuensinya Anda hilang barang kan, seperti itu ya. Sekarang ini kan kita floating ya, semoga bisa ke 500 karena estimasi kita bisa ke atas 500 karena saham ini juga kalau naik sangat bagus, tapi memang butuh sabar. Dia kalau belum naik ya pelan ya, justru itu nyaman gitu ya. Kalau kita mau beli santai, misalkan kita part time atau kita nggak bisa full time di market, kita mau tetap trading ya saham seperti ini kalau belum naik ya menarik. Tapi kan saat ini kan sudah naik, masalahnya itu. Ini kemungkinan ke atas 500 ya, ke 540-an itu masih memungkinkan untuk Cevin. Jadi buat yang masih hold tadi pastinya proteksi pasti dinaikkan ya untuk melindungi profit. Saat ini kan sudah floating profit. Kemarin sempat floating loss, tapi kan floating loss itu kan tidak sampai kena stop loss. Jadi ya kalau nggak ada instruksi sell ya hold ya. Ya namanya saham ya kita nggak bisa mengontrol dia mau pelan dulu, mau konsol dulu atau mau nunggu. Nggak maksudnya gini ya. Kita nggak bisa mendikte mereka mau naik kapan, itu adalah kehendaknya market ya, tidak bisa kita atur karena kita ya pemain kecil, trader kecil, kita ini duitnya berapa sih, nggak bisa ngontrol market ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mengikuti apa yang ada di market seperti itu. Jadi ya jangan sepena EDW gitu ya. Jadi kita harus ikuti dan sabar. Kalau nggak sabar ya kemungkinan besar ya nggak akan berhasil gitu ya. Nah ya seperti itu. Jadi mungkin kalau Anda misalkan sekiranya Anda beli ikuti PTR kemudian Anda merasa sahamnya nggak meyakinkan ya Anda jual, tapi konsekuensinya hilang ya udah gitu ya. Jadi
itu kan yang mengambil keputusan Anda sendiri. Jadi ya harus siap terima. Kalau mau beli sekarang ini untuk Cevin, menurut saya sudah terlalu tinggi untuk resikonya ya. Resikonya mungkin sahamnya masih bisa naik tadi ke 500 ke atas, tapi risknya buat kami karena kami sangat konservatif, 5% nggak boleh lebih ya. Ini sudah terlalu tinggi buat kami. Gitu ya. Jadi FOMO kalau sekarang ini baru mau beli ya berarti termasuknya aduh takut ketinggalan nih, takut hilang barang nih. Nah, seperti itu ya. Jadi yang nggak boleh seperti itu, harus objektif melihatnya. Lanjut, mohon dibahas saham Simpe untuk invest. Apakah menarik untuk dibeli harga sekarang? Untuk Simpe, saham komoditas CPO, Anda harus lihat dulu bagaimana kondisi dari komoditasnya gitu ya. Karena ini ada cyclical gitu ya, jadi nggak bisa kita harus tahu apa namanya siklusnya sekarang lagi naik atau tidak gitu ya. Nah ini belum masalahnya, dia sudah naiknya sudah kemarin dan sekarang ini cenderung ke konsolidasi ya. Dia sekarang disupport, mungkin dia sedang rebound, mungkin reboundnya ke 35 atau ke 38 RM. Jadi kemungkinan besar untuk Simpe performance-nya nggak akan jauh lebih tinggi dibandingkan 2022 di mana waktu itu CPO di atas 6 ribuan gitu ya. Jadi ya untuk saat ini kinerjanya kemungkinan nggak akan sebaik 2022 karena ini invest. Ya kita belum masuk dulu untuk saham seperti Simpe saat ini gitu ya. Nah Simpe sendiri kalau kita lihat dari apa namanya kinerjanya itu kita harus lihat dulu ya, karena lagi-lagi acuannya juga pastinya fundamental ya. Kalau kita invest bukan masalah dia naik atau turun harga sahamnya, tetapi fundamentalnya lagi-lagi. Nah ini kan kinerja kenaikan CPO 2020-2022 itu sudah terrefleksi di laporan kinerjanya ya. Ketika itu 2020-2021 dia sudah mengalami pertumbuhan yang signifikan dari atas sampai bawah ya, pos paling atas sampai pos paling bawah itu naik. Sedangkan di 2022 revenue turun ya. Nah, di sini sampai dengan kuartal 1 2023 masih jelek. Artinya masih turun. Masih belum akan sebaik 2022 seperti yang saya bilang tadi. Sehingga ya saya mungkin akan menunggu sampai dengan nanti CPO sudah mulai lanjut uptrend, karena sekarang ini masih konsolidasi seperti itu ya. Karena sekali lagi acuan kita juga itu, karena ini saham cyclical ya, nggak bisa kita tanpa melihat itu ya. Itu adalah basicnya untuk mengambil keputusan investasi. Gitu kira-kira. Tolong bahas bull untuk swing. Untuk bull saat ini masih downtrend dan swingnya ini sepertinya belum kelihatan ya. Jadi sementara ini belum ya. Untuk bull sekarang ini uji support, kalau mungkin dia bisa naik di atas 108 ke atas mungkin Anda bisa swingkan. Sekarang ini mungkin masih wait and see dulu karena dia juga masih meluncur ke bawah. Tanda-tanda dia mau swing kalau dia bisa naik di atas 107 gitu ya, itu kuncinya. Tolong dibahas MTech untuk trading swing. Oke, kita lihat MTech ini sudah naik ya, sudah swingnya ini sudah berjalan sejak tanggal 12 ya, tanggal 12 artinya kemarin gitu ya, harusnya masuknya kemarin di 645. Nah kalau sekarang ini baru mau masuk, kira-kira menarik enggak gitu kan. Nah kita harus lihat dulu potensinya. Potensi terdekat itu 4% ke 725, kemudian kalau dia bisa naik lebih dari itu kemungkinan dia akan naik ke 800 lah ya, itu 16%. Dengan risk yang saat ini mungkin saja dia bisa turun ke 630, itu sekitar 9%. Nah bagaimana kalau kita sudah terlambat? Coba tunggu seperti kemarin ya, saham ASA kalau tidak salah. Tunggu coba turun dulu, 665. Ini mungkin saja dia sebelum dia naik ke atas, dia bisa aja dia koreksi dulu dikit di 665 ke bawah. Ya kalau nggak dikasih, kalau saya nggak akan masuk. Kenapa? Pertama dia downtrend, kedua ya belum tentu dia ke 0,3 atau ke 800. Oke, seperti itu. Masih banyak yang uptrend dan bagus. Salah satunya Cevin tadi ya, dan saham yang baru kemarin kita beli. Kemarin sore. Tolong penjelasan BJTM, apakah bagus untuk invest jangka panjang atau jangka pendek? Namanya invest jangka panjang.
Kalau jangka pendek itu namanya trading. Kapan saat terbaik untuk entry buy? Melihat beberapa belakangan ini cuma diam di 650. Apakah saya tunggu sampai dia turun dulu atau sebaiknya mulai mencicil sekarang? Pertama, kita harus luruskan dulu nama investasi tadi jangka panjang. Jangka panjang itu pedomannya adalah fundamentalnya. Ya, jadi mau harga sahamnya lagi diam, lagi turun ataupun lagi naik, itu nanti. Pertama yang harus kita lihat adalah fundamentalnya ini memenuhi syarat layak atau tidak. Ya. Nah, baru kita tentukan masuknya di harga berapa kira-kira kalau kondisi teknikalnya gitu ya. Jadi gitu. Nah, Bank Jatim ini tentunya ini ya salah satu saham yang favorit ya harusnya untuk jangka panjang, karena ini saham memang fundamentalnya tidak diragukan lagi gitu ya. Ini secara pergerakan dia mungkin naik dan turun dalam jangka panjang, namun kalau dari sisi fundamental jelas ini pertumbuhannya cukup bagus dari atas sampai bawah ya. Kemudian dividen dia salah satu juga saham dividen ya. Kalau kita bicara investasi kan ini pertanyaan investasi ya. Investasi itu ada dua ya, cari dividen atau cari capital gain. Kalau cari dividen jelas perusahaan yang sudah matang atau perusahaan yang sudah bottom line-nya sudah bagus, positif tentunya ya. Pertumbuhannya mungkin tidak terlalu besar seperti saham BJTM ini kan pertumbuhannya kan moderat ya, di bawah 10 ya. Otomatis dia untuk untuk dividen ya harusnya besar nih yieldnya ya. Untuk yieldnya rata-rata ini ya di atas 6 ya. Jadi ini salah satu saham dividen yang cukup stabil dan konsisten. Jadi pertanyaan saya adalah kepada Anda ya ini ya, mau ngambil dividen apa mau ngambil capital gain. Nah, kalau mau ngambil capital gain tunggu market crash ya. Kalau mau ngambil dividen ya Anda beli bertahap aja gitu ya. Kalau Anda mau capital gain tetap Anda harus melihat teknikalnya sekarang ini seperti apa. Dia lagi mulai turun, jadi mungkin bisa saja dia turun lebih dalam lagi dalam jangka pendek menengah, mungkin saja. Lagi-lagi ya, kalau kita ngambil bagusnya kapan ya di 2020, 2015 waktu crash marketnya ya. Kalau sekarang ini ya masih relatif tinggi kalau mau masuk gitu loh. Sama dengan saham-saham blue chip yang lain gitu ya. Nah, ini misalkan teknikalnya di 590, 640 dikasih nggak kira-kira? Saya nggak tahu. Yang jelas kalau nggak kesana mungkin nggak akan beli. Kalau mau capital gain di saham-saham big caps itu hanya akan didapatkan ketika market crash. Kalau market nggak crash ya ngapain dia mereka turun? Kalau turun marketnya kan crash pasti ya itu. Jadi itu harus luruskan dulu. Jadi kalau kita itu di market itu nggak tahu kita mau ngapain, mau invest itu jangka panjang ya, investasi jangka panjang, mau ngambil apa, capital gain, mau ngambil dividen, itu harus clear dulu sebelum kita masuk, sebelum beli. Jangan sampai beli dulu baru mikir aduh ternyata salah gitu kan. Nah gitu ya, ini saya luruskan, semoga dapat dipahami ya. Jadi sebagai advisor tugas saya memang meluruskan seperti ini ya, kalau ada yang mungkin kurang tepat. Lanjut, Pegas mungkin turun nggak banyak lagi, tunggu naik aja. Ya kemarin kita sudah bahas itu, silahkan dilihat. Yang menurut saya seperti itu. Sulit menggantikan batu bara di negeri ini, butuh lebih dari 50 tahun untuk bertransformasi. Kemarin datanya juga kita sudah share sampai 2030 ya. Untuk 50 tahun mungkin saja ya, karena ya batu bara itu masih sangat, sampai dengan saat ini masih besar porsinya, dan kalau misalkan itu sampai dihilangkan ya apa dampaknya, nanti harga energi pastinya akan naik sangat tinggi gitu ya. Karena itu lagi batu bara itu salah satu yang low cost ya. Kalau misalkan investasi di kemarin udah jelaskan ya, untuk bertransformasi ke EBT itu investasinya nggak murah, dan kalau misalkan mau berevolusi juga cost untuk berubah itu juga harus investasi yang sudah ada hubungannya dengan batu bara tentunya, yang sudah berjalan saat ini, yang menjadi revenue stream mereka. Jadi ya menurut saya mungkin tidak ke 50 tahun lagi, tapi setidaknya sampai 2030 kemungkinan besar masih akan eksis, dan porsinya masih akan besar, masih akan mendominasi lah batu bara ya. Mohon dibahas POWR untuk invest. Apakah harga sekarang termasuk best price masuk Pak, atau nunggu turun lagi? Invest ya. Oke. Sebelum ke sana kita perlu mengecek apakah
Cikarang Listrindo ini memenuhi syarat investasi saya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kinerja pertumbuhan, ini pertumbuhannya juga nggak terlalu besar ya, untuk tipis ya, bukan hyper growth. Jadi kita mungkin nggak akan ngambil capital gain kalau dia nggak turun ya. Kemudian untuk bottom line-nya ini juga nggak terlalu stabil ya, naik dan turun, jadi nggak begitu bagus ya. Untuk growth stock ini nggak masuk, dan untuk profitabilitas kemungkinan ini juga cukup signifikan, jadi mungkin kejarnya dividen ya. Nah ini ya dividennya seperti yang kita lihat di layar sama. Jadi kalau perusahaan itu bukan tipikal growth stock ya, kemungkinan besar dividennya akan konsisten, karena mereka ya kalau masih mau growth kan pasti akan mengurangi porsi dividen untuk investasi, untuk meningkatkan revenue. Nah, itu butuh mengkonversikan dari laba bersih untuk ke investasi. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita lihat dari ini cocoknya adalah untuk dividen ya, karena untuk yieldnya sendiri juga relatif stabil di atas 6, meskipun 2017 ke belakang itu di bawah 5, tapi ini termasuk yang bagus ya untuk dividen. Jadi kalau Anda mungkin mau cari dividen, ini mungkin juga sebagai pilihan ya, bisa menjadi pilihan. Nah, sedangkan harga sahamnya secara teknikal menurut saya juga belum menarik ya, karena dia masih downtrend dan belum reversal seperti itu. Ya, kalau Anda mau nyari dividen mungkin ini best price, karena yield sendiri dia masih cukup besar ya yieldnya. Tapi kalau untuk capital gain mungkin saya akan menunggu dia reversal dulu untuk ya bisa kita katakan kemungkinan besar investasi kita akan menghasilkan tidak terlalu lama. Seperti itu. Itu menurut saya, jadi menurut Anda berbeda nggak apa-apa ya. ASLC untuk swing, pelit sekali kalau mau ngetik ya, dijelasin swing itu ya dikasih keterangan lah gitu ya. Biar nggak kesannya yang jawab itu kan juga panjang lebar kita jawabnya. Jadi kalau konsultasi itu panjang itu kita seneng ya. Nah ini saham ini untuk ASLC ini sementara ini ya potensi swingnya di area konsolidasi ya. Ini kan di middle, potensi konsolidasinya ini sementara ini di rentang 11.6 atau 116 sampai dengan 120 itu 20%-an, dengan risk di 93 itu 6%-an ya. Itu menarik ya, walaupun ini konsolidasi rentangnya cukup lebar seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide untuk pembahasan di F-Talk malam ini. Silakan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silakan subscribe. Boleh di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan investasi saham, diajak nonton F-Talk. Itu saja. Sampai jumpa di F-Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.